Dijanjikan sapi bunting, yang diberi malah sapi perawan. Karena sapi perawan itu kurus kerempeng pula, warga pun menolak menerima. Akibatnya, 6 orang berurusan dengan jaksa. Tahun 2021, 6 orang sudah ditetapkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sapi bunting tahun anggaran 2021. 3 orang tersangka ditahan, sementara 3 orang lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Asnawi menyebutkan pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap ketiga tersangka itu. Jika tidak kunjung memenuhi panggilan hingga 3 kali, maka ketiga tersangka yang identitasnya belum diungkapkan ke publik itu akan masuk dalam daftar pencarian orang. Tahun 2021. 3 tersangka yang sudah ditahan pada April lalu dan saat ini telah mendekam di rumah tahanan serta lapas perempuan Padang, menunggu berkas perkara lengkap oleh tim penyidik. 3 tersangka itu adalah DM selaku kuasa pengguna anggaran dan FH selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan, PPTK. Keduanya berstatus sebagai aparatus sipil negara di Dinas Peternakan Provinsi. Sedangkan tersangka yang ketiga adalah Direktur CV Emir Darul Hasan berinisial AP sebagai rekanan pada proyek pengadaan sapi. Para tersangka dijerat jaksa dengan pasal 2 ayat 1, Yungto, Jo, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kasus yang merugikan negara sekitar 7,3 miliar rupiah itu berawal ketika Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar melakukan pengadaan 2082 ekor sapi bunting. Pengadaan sapi bunting yang digulirkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertujuan memperbanyak populasi ternak di Sumbar. Daerah ini kekurangan sapi. Untuk keperluan kurban misalnya, mesti didatangkan dari daerah lain. Karenanya banyak pihak mendukung proyek ini. Proyek dengan nama penyediaan benih atau bibit ternak dan hijauan pakan ternak itu dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dengan pagu sebesar Rp17.340.000. Rinciannya sebanyak 1.572 ekor sapi lokal dan 510 ekor sapi crossing, sapi peranakan luar negeri, yang dituangkan ke dalam 5 paket kontrak pekerjaan. Dalam kontrak ditekankan bahwa sapinya harus yang sudah bunting. Bukan sapi yang masih gadis. Setelah melalui proses tender, 4 perusahaan memenangkan proyek pengadaan sapi bunting itu, yakni CV Putri Rafadewu dengan 2 paket pekerjaan, serta CV Adiatma, CV Emir Darul Ehsan Dwi Putra dan CV Lembah Gumanti masing-masing untuk pekerjaan pengadaan sapi. Menjelang tutup tahun anggaran, sapi-sapi itu pun diserahkan pada warga beberapa daerah yang sebelumnya sudah masuk dalam proyek Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar. Namun tidak semua warga menerimanya dengan senyuman. Bahkan banyak warga yang tidak mau menerima. Pengakuan warga di Kabupaten Solok, sapi itu diantar tengah malam dan mereka dipaksa untuk segera tanda tangan. Mereka menolak karena sapi yang mereka terima tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Sebelumnya dikatakan sapi sudah bunting, pelihara dan rawat beberapa lama, akan segera beranak. Sapinya kurus-kurus. Makanya kami tidak mau menerima. Tidak sesuai dengan informasi terdahulu, kata mereka. Sapinya kurus-kurus. Makanya kami tidak mau menerima. Tidak sesuai dengan informasi terdahulu. Permasalahan pun sampai ke aparat hukum. Pihak Kejaksaan Tinggi yang turun melakukan pemeriksaan segera menemukan permainan yang dilakukan aparat dinas bersama kontraktor. Didapatkan bukti, masing-masing penyedia melakukan addendum kontrak yang pada pokoknya melakukan perubahan spesifikasi teknis dari sapi betina bunting yang harus disediakan.
kemudian melakukan penyesuaian harga terhadap penyediaan sapi. Tidak satu pun sapi crossing yang diberikan. Pun tidak ada yang bunting. Kebanyakan sapi-sapi lokal yang kurus-kurus. Penyidik juga mendapatkan bukti sapi-sapi itu dibeli di daerah Sumbar sendiri. Karenanya juga ditemukan adanya indikasi penggelembungan harga. 2021. Dari penghitungan yang dilakukan penyidik diketahui kerugian negara yang muncul akibat kasus itu mencapai 7,3 miliar rupiah. Meski Kejati enggan menyebutkan identitas 3 tersangka yang menghilang itu, namun diduga kuat adalah pihak yang bertanggung jawab dengan CV Putri Rafadewo, CV Adiatma dan CV Lembah Gumanti.